Sekarang kami akan berikan kesempatan kepada para jemaah. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan disampaikan langsung ke Gus Muwafiq. Silahkan, Bapak dan Ibu para jemaah. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, oh ini ada sahabat saya. Ada Bayu Oktara. Silahkan Mas Bayu. Terima kasih Kang Onal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Oktara. Izin bertanya Gus, dari tausiah yang disampaikan kan kita dapat gambaran manusia itu sebenarnya tempatnya salah dan hilaf ya Gus. Dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, kadang-kadang tuh emang kita sulit untuk mendapatkan rasa qanaah atau rasa puas, rasa kecukupan gitu Gus. Jadinya kita insecure, pengen dapat apa yang orang punya. Nah tapi kan seperti Gus tadi sampaikan kita harus bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Nah bagaimana caranya mengubah itu tuh Gus? Dari insecure menjadi bersyukur. Mohon tipsnya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Bayu Oktara ya. Bagaimana melahirkan rasa syukur? Cara paling gampang itu adalah lihat yang di bawah kita. Jangan melihat yang di atas kita. Lihatlah apa yang kita miliki dan lihatlah apa yang dimiliki orang-orang di bawah kita. Itu hal yang paling sederhana. Tapi karena syukur itu sesungguhnya adalah sifat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang manusia sendiri memang tercetak dari material-material dunia. Yang material dunia itu adalah material-material yang memang susah untuk bersyukur. Jadi material dunia ini memang susah untuk bersyukur. Tangan ini material dunia, dia susah untuk bersyukur. Mata itu material dunia, dia susah untuk bersyukur. Sementara syukur itu adalah harapan hati untuk bisa menerima keadaan apapun yang diberikan oleh Allah. Harapan syukur itu pasti diharapkan oleh hati. Tapi struktur manusia itu adalah struktur yang memang susah untuk bersyukur. Maka syukur itu bisa dilatih. Cara melatihnya adalah bagaimana kita tidak melihat ke atas, tapi lihat kita yang di bawah kita. Kalau kita lihat orang naik mobil, kita sudah punya mobil, maka yang kita lihat adalah di bawahnya mobil ada orang naik motor, bawahnya lagi dan seterusnya. Itu tips atau cara yang paling sederhana. Tapi sesungguhnya karena syukur itu adalah pemberian Allah, maka kita berharap. Makanya syukur itu diminta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hambamu yang selalu bersyukur. Jadi pemberian Allah sesungguhnya. Makanya kita berharap selalu minta, jadikanlah hamba ini adalah orang yang bersyukur. Makanya kita jangan lupa kita minta, karena syukur itu given, syukur itu pemberian. Walaupun kita punya tips yang sedemikian banyak, kalau Allah tidak memberikan kita watak syukur, kita juga tidak akan menjadi hamba yang bersyukur. Maka selalulah kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hambamu adalah hamba yang bersyukur. Itu. Alhamdulillah, itulah caranya bagaimana merubah insecure menjadi bersyukur. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya lagi. Mungkin dari jemaah perempuan. Oh ada, silakan. Dimohon berdiri, perkenalkan siapa namanya dan langsung pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum Gus, perkenalkan nama saya Firza. Assalamualaikum juga Pak Menteri dan jajaran direksi lainnya. Saya izin bertanya. Sekarang ini di kehidupan modern, sosial media membuat kita mudah untuk melihat kehidupan orang lain dan akhirnya kita jadi membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian kita. Nah, bagaimana kita sebagai manusia agar tetap percaya dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan satu lagi, bagaimana menurut Gus cara kita sebagai manusia dapat mengimbangi kemajuan teknologi agar tidak melampaui batas dari apa yang syariat Islam ajarkan. Terima kasih.
Jadi kita ini memang masuk di sebuah zaman yang memang serba terbuka. Bahkan ditutup pun dibuka. Ini zaman ini. Karena media sosial sifatnya adalah membuka untuk eksis, untuk eksistensi diri. Nah, begitu kita melihat sesuatu yang terbangun untuk membangun eksistensi diri, maka sesungguhnya juga tidak salah kalau kemudian manusia juga menunjukkan eksistensinya, berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensi kebaikannya. Tidak ada masalah, lakukan. Karena memang manusia itu punya watak kompetisi, dan dunia menjadi seperti ini karena kompetisi. Semua bangsa punya kompetisinya masing-masing. Cuman kompetisinya harus mengukur diri. Seperti Indonesia boleh berkompetisi, tapi ukur. Jangan memaksakan diri berkompetisi dengan sepak bola. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan orang Eropa yang tinggi. Kita nggak mungkin bisa berkompetisi dengan orang Eropa dalam hal basket. Tapi dengan yang lain mungkin kita bisa berkompetisi dengan kelereng misalnya, bisa. Dengan pingpong, dengan apa? Kita ini terbuka, dan kompetisi itu boleh. Bahkan mungkin agak sedikit kasar-kasar dikit juga boleh, namanya kompetisi. Itu watak manusia. Kehidupan seperti ini adalah karena kompetisi. Jadi nggak ada salahnya. Dan kita menikmati kompetisi itu. Seperti juga bangun masjid. Kalau Pak Erik tidak pernah melihat masjid yang lain, mungkin juga nggak kepingin bangun masjid yang seperti ini. Ini adalah sesuatu kompetisi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan nggak ada masalah. Misalnya kemudian terbersit, memang masjidku bagus, nggak apa-apa. Karena memang bagus. Tapi yang tidak boleh, kalau nggak aku, enggak. Nah itu nggak boleh. Kalau bukan aku, enggak. Tapi kalau cuma, bagus ini, alhamdulillah saya bisa bikin masjid bagus ini. Ya, nah itu tidak apa-apa. Kompetisi seperti itu bisa. Nah, bagaimana kemudian kita mengontrol? Nah ini yang kemudian butuh. Sebenarnya kita nggak bisa. Terus kemudian bagaimana kalau kita dengan melampaui ini dan tetap berada dalam ruang Islami? Itu bukan perdebatan mudah. Karena membicarakan tentang konsep keislaman itu tidak bisa dengan digeneralisir menjadi satu, ini yang Islami, ini yang tidak. Nah, hari ini aja kita bisa lihat betapa beberapa konsep yang ditawarkan orang merasa lebih Islami daripada yang lain. Ini kan hari ini banyak sekali yang kemudian memaksakan ini yang paling Islam, ini yang tidak. Ini gubernur yang paling Islam, ini yang tidak. Ini presiden yang paling Islam, ini yang tidak. Karena saking ini situasi-situasi seperti itu ini terjadi. Orang berdoa begini ngangkat tangan dibilang itu enggak Islami, yang Islami yang diem. Orang lagi berdoa pakai ini, berdoa dengan menggunakan cara-cara yang selama ini enggak dikenal, ini Islami, ini tidak. Pawang hujan dibilang ini enggak Islami, ini yang Islami. Ini jadi konsep ini memang bukan sesuatu konsep yang mudah. Ini bukan konsep yang mudah yang nggak bisa digeneralisir. Tentang kerudung, ini yang paling Islami, ini yang tidak. Ini yang jilbab, ini yang hijab. Hari ini memang butuh pembelajaran. Dan insya Allah nanti dengan terbukanya media-media sosial, orang akan punya pemahaman yang bagus dan semakin ke depan, bukan kemudian semakin mundur. Ini sebenarnya era keterbukaan, ini era pembelajaran yang luar biasa. Bisa. Yang jelas bahwa Islam itu apa? Syahadat. Islam itu apa? Sholat. Sudah. Islam itu apa? Zakat. Islam itu apa? Puasa. Islam itu apa? Haji. Sudah. Itu Islam. Sholat ya sudah. Yang paling Islami itu apa? Rukuhnya yang merah, apa rukuhnya yang hitam? Itu nggak usah diperdebatkan. Mukenanya yang panjang, apa yang batik-batik? Nah itu perdebatannya di situ. Sholat itu apa? Pakai masjid
apakah masjid yang lurus atau yang menceng. Nah itu yang nggak akan berhenti. Ya, haji, apakah kemudian haji ini yang ke Mekah ini kemudian pakai pendanaan bank atau pendanaan tabungan apa. Nah ini adalah mekanisme-mekanisme yang selama ini kemudian membuat kita ini berbeda-beda tentang mana yang syar'i dan mana yang bukan. Tapi semua manusia berusaha untuk syar'i. Apakah masjid yang syar'i itu masjid yang polos, nggak ada kaligrafinya? Apakah masjid yang syar'i itu masjid yang ada kaligrafinya? Ini selama ini yang membuat kita ini berbeda paham dan berbeda pendapat tentang sesuatu. Selagi masih syahadat, masih sholat, masih zakat, masih puasa, masih haji, itu masih berada dalam ruang yang Islam. Berikutnya saya berikan lagi kesempatan untuk bertanya. Silakan mungkin dari jemaah pria. Oke, silakan. Oh, dari sahabat saya ini, Cesar Gunawan. Silakan Cesar. Assalamualaikum Gus. Selamat malam Pak Erik. Salam sehat untuk kita semua. Saya Cesar Gunawan. Yang ingin saya tanyakan ke Gus adalah senada dengan apa yang baru saja disampaikan oleh teman kita, yaitu tentang sesuatu yang begitu dekat dan sangat mudah kita dapat, yaitu informasi. Informasi tapi yang ada di media sosial, Gus. Bagaimana cara kita bisa membuat filter atau saringan akan informasi yang begitu mudah, terutama tentang ajaran agama. Karena jujur saya pribadi, kalau suruh mengiyakan kadang bimbang, kadang dilema, harus ngikutin ajaran A, informasi B, atau bagaimana? Kurang lebih seperti itu, Gus. Terima kasih, matur nuwun. Jadi sebenarnya agama dari dulu itu disampaikan oleh orang-orang yang punya otoritas. Hukum-hukum juga disampaikan oleh orang-orang yang punya otoritas, yaitu para ulama yang oleh orang Indonesia disebut sebagai kiai atau ustadz. Kemudian belajarlah dari situ. Belajarlah dari situ. Kemudian terkait dengan hukum-hukum ada otoritasnya. Ada yang punya otoritas. Nah, sekarang ini kemudian ada yang menganggap bahwa TikTok itu sumber hukum. Nah, ini yang masalah. Jadi di Indonesia itu ada otoritas-otoritas yang memang bisa dijadikan landasan. Kalau mau belajar, belajarlah kepada orang yang alim atau belajar langsung kepada seorang guru. Kalau mau terkait hukum, ada otoritas-otoritas atau lembaga-lembaga yang memang menangani hukum. Ada departemen agama. Urusan pernikahan ada di departemen agama. Di paling rendah ada kantor urusan agama. Makanya kalau urusan pernikahan, datanglah ke kantor urusan agama. Maka seandainya kiai memberikan hukum, sesungguhnya kiai terkait dengan hukum pernikahan, kiai tidak punya otoritas. Akan tetapi boleh ditanya, tapi yang bisa memberikan otoritas adalah kantor urusan agama. Nah, sekarang ini dengan era medsos, orang tidak bisa membedakan mana yang punya otoritas pembelajaran, mana yang punya otoritas hukum. Sehingga kadang TikTok menjadi sumber hukum. Ini yang kadang TikTok menjadi sumber hukum. Saya tanya kemarin, kamu kok begitu? Kiai belajar dari TikTok. Ya. Nah, makanya ini, tapi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sebagai sebuah informasi itu boleh kita pakai, tapi lihat dulu otoritasnya. Apakah orang ini punya otoritas dalam artian dia bagian dari struktur besar atau tidak? Mungkin dia bagian dari Muhammadiyah, dia bagian dari Nahdlatul Ulama. Yang susah sekarang itu bukan bagian dari organisasi yang punya otoritas, tapi berada di media sosial secara freelance. Nah, yang freelance ini yang bikin masalah sering. Suka bikin hukum, ini haram, ini. Kalau kiai misalnya bikin hukum apakah rokok itu halal apa haram, kiai mikir, karena kiai punya umat, santrinya di kampung-kampung masih nanam tembakau. Tapi sekarang banyak sekali yang freelance, umatnya subscribe. Dan umatnya like, dia jadi nggak punya tanggung jawab keumatan.
Cuman karena ini mudah sebagai sebuah informasi. Makanya tadi saya sampaikan sama Pak Erik juga. Saya ini mungkin bisa belajar ilmu kedokteran. Saya bisa. Saya akan baca ilmu kedokteran dalam waktu 2 malam. Saya akan bisa. Dan mungkin saya masuk ruang ujian saya juga akan bisa jawab. Tapi ketika saya masuk ruang bedah, mati semua tak bedah. Situasinya itu kadang sekarang seperti itu. Banyak sekali kemudian karena medsos ini terbuka, tiba-tiba ada yang mendadak ustadz. Ada yang mendadak ustadz, tiba-tiba membicarakan sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya sudah dibicarakan oleh ulama-ulama dahulu, tapi di-recycling. Biasa karena recycling ini sebuah produk ya, dipaksakan masuk. Nah, agar pasar bisa menerima produk recycling, biasanya pasarnya dibikin ahistoris. Nah, inilah ciri-ciri black market. Nah, sekarang ini ada konsep besar black market religion, pasar gelap agama ada. Makanya hati-hati, lihat dulu ini di medsos ini, oh ini orang NU, oh ini orang Muhammadiyah, oh ini orang MTA, oh ini orang LDII. Tapi hati-hati zaman kalau audisi itu tidak ada hubungan dengan siapapun, oh berarti ini Ustadz freelance. Udah. Itu banyak. Nah itu yang kadang kemudian bikin hukum sesuka-sukanya, bikin ini, yang bikin pusing sampean itu nanti. Itu makanya gitulah. Kalau saya ini kebetulan jelek-jelek gini salah satu Surya NU. Jadi saya punya tanggung jawab keumatan. Jadi nggak bisa rokok haram gitulah. Terus gimana nanti yang nanam tembakau? Ini padahal hukum rokok tidak ada, misalnya nggak ada dasarnya. BUMN salah satunya kan rokok, rokok juga nggak ada. Nah inilah. Jadi medsos ini memang diisi semua. Ada yang tiba-tiba kemudian menjadi juru apa di situ yang memang tidak punya tanggung jawab apa-apa, mengisi media sosial gitu saja. Makanya banyak sekali kemudian ada ustadz ketika ditanya sumbernya dari mana, dari Google. Nah, ya itu ya masalah. Iya, karena Google itu ditanya baik ya jawab, ditanya jelek ya jawab. Sampai nanya Google tentang arah masjid ya dijawab, arah lokasi perjudian juga dijawab dia. Sampai googling apa saja dijawab di situ. Jadi dia ini Syekhul Googli ini bisa menjawab apa saja. Nah itu hati-hati sampean, makanya tanya. Oh ketika saya ada di YouTube itu, saya punya tanggung jawab keumatan. Dan itu bagian dari pengajian-pengajian yang banyak bersama masyarakat. Itulah. Nah ini situasi ini yang, nah pasti nanti lama-lama juga akan tersaring kok. Wong ini situasi yang biasa. Jadi nanti kemudian lama-lama orang akan cerdas bermedsos. Ini kan belum 10 tahun tuh. Paling baru 5 tahun lah kenceng-kencengnya ini. Nanti lama-lama juga akan indah kok. Medsos akan indah pada akhirnya. Ya, terus. Saya akan kembali berikan kesempatan buat yang mau bertanya mungkin dari jemaah perempuan ada. Oh ada di depan saya. Silakan Mbak sebutkan nama, berdiri, lalu langsung ajukan pertanyaannya. Bismillah. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Gus. Gus, ada hadis Rasulullah yang berbunyi, sampaikanlah walau hanya 1 ayat atau sampaikanlah walau pahit didengar. Cuma kadang ketika kita mau menasehati atau memberikan pendapat ke orang lain, tapi kitanya juga belum baik. Bolehkah Gus? Lalu bagaimana cara menyampaikan nasihat itu agar orang lain tidak tersinggung? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuatu yang memang sangat indah. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah sesuatu dariku ini walaupun 1 ayat lah. Kalau masih punya 1 ya jangan disampaikan dulu, pakai sendiri dulu aja. Orang baru punya 1 ya pakai sendiri dulu aja. Jangan keburu-keburu disampaikan nanti habis. Jadi kalau masih baru punya 1 itu pakai dulu aja sendiri, dirasakan ini sambil cari yang ayat kedua, ayat ketiga. Nanti kalau sudah komplit ya, karena mengajak dengan 1 ayat itu ya nanti kehidupan itu kan nggak berdiri sendiri. Jadi tahu bab makan itu, tahu bab makan, maka kemudian marilah kita berdoa dengan cara Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makanan harus halal ya.
Terus lama-lama begitu ada yang mikir, ketika orang makan ini di warung itu, ini cara nyembelihnya gimana? Ini halal apa haram? Dia belum tahu dalilnya halal haram. Nanti pusing itu malam-malam bulat. Jadi kalau masih punya satu ya dipakai sendiri aja. Semoga aja cukup. Nah itu satu ayat itu kamu pakai, insya Allah masuk surga itu kalau udah gitu. Dan sampai kemudian satu dipakai ini. Kenapa? Karena ud'u ila sabili rabbika itu bil hikmah. Bil hikmah. Hikmah itu suatu yang luar biasa. Laku batin dan laku teks itu komplit. Itu berat itu sudah kalau di situ, kalau sudah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Oh itu berat itu sudah kalau itu. Nah jadi makanya kalau masih baru punya satu ya pakai sendiri aja lah, baru kemudian nanti daripada nanti bingung nyari yang kedua, bingung nyari yang ya, dalam hari ini, karena sebenarnya maksudnya bukan seperti itu dulu. Dulu tuh nggak seperti itu. Jadi sampaikanlah walau satu ayat. Jadi orang menyampaikan kepada orang satu ayat. Tapi sekarang kan kebalik situasinya. Baru satu ayat dia punya, sudah ngajak yang lain. Nah itu yang sering menjadi masalah. Sesungguhnya maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah sampaikan kepada orang walaupun satu ayat. Misalnya kayak perempuan yang nggak bisa baca Quran setiap hari, bisanya cuma nun, ya sampaikanlah kalau panggil suamimu jawab nun, itu satu ayat. Atau kemudian diajari satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kamu megang sesuatu, melakukan apapun, mulai dengan Bismillah. Tapi kalau misalnya kemudian kita baru satu, ya jangan ngajak yang lain dulu. Ya gitu Mbak ya. Ternuun. Itulah jawaban dari Gus Muwafiq terkait pertanyaan yang tadi disampaikan. Saya masih akan berikan satu lagi kesempatan buat yang mau bertanya. Mungkin dari jemaah laki-laki. Silahkan, oh ini ada sahabat saya juga, Kemal Mohtar. Silahkan Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus, selamat malam Pak Erick Thohir. Pertanyaan saya mengenai sedekah Gus. Jadi yang saya tahu selama saya hidup dan saya banyak dikasih tahu oleh orang lain dan termasuk orang tua saya adalah ketika kita bersedekah, kita boleh mengharapkan sesuatu berlipat ganda. Tapi akhir-akhir ini balik lagi di sosial media, saya menemukan banyak kalimat yang katanya kita tidak boleh mengharapkan sesuatu dari perbuatan baik atau sedekah yang kita lakukan. Nah, saya pengen tahu pendapat dari Gus bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Jadi bersedekah itu adalah memberikan sesuatu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dari apa yang kita memiliki ini kita infakkan. Nah ketika infak itu memang ada yang namanya tanggung jawab. Nah yang namanya tanggung jawab itu zakat. Ya sudah zakat ini tanggung jawab kita keluarkan. Nah ada yang namanya sedekah itu bukan sesuatu yang wajib. Nah sesuatu yang tidak wajib itulah yang kemudian orang kadang dari situ pengen mendapatkan kelipatannya. Boleh apa tidak? Ya boleh aja, wong berharapnya kepada Allah. Kepada Allah itu apa yang nggak boleh sih? Boleh aja semua. Sampean mengharapkan kirim surat terus habis itu diterima punya istri cantik, itu kan juga berharap. Terus kemudian ada yang puasa 3 hari 3 malam berharap naik jabatan, boleh. Sedekah kalau tiba-tiba pengen mendapatkan berlipat ganda, boleh aja. Tapi jangan paksa Allah, itu aja. Urusan dikasih apa tidak itu urusannya Allah. Kalau manusia boleh aja berharap, apa aja boleh kok. Wong nggak modal aja berharap itu boleh. Cuman gini berharap ya Allah, aku minta ya Allah istri yang cantik, boleh. Nggak modal, cuman modal ngangkat tangan aja kok itu. Apalagi yang mengeluarkan harta boleh. Cuman jangan paksa Allah. Jangan kamu kira dengan kamu melakukan itu kamu paksa Allah untuk nuruti kamu, jangan. Memang yang Allah itu kamu apa? Allah. Itu jadi doa itu boleh aja, apa aja boleh. Berharap kepada Allah itu boleh. Tapi kembalikan bahwa terserah Allah mau kasih iya atau tidak. Karena apa? Jangan bergantung kepada amal kita untuk memaksa Allah, bahwa amal itu ya kewajiban kita aja. Sedekah itu adalah hal yang harus dilakukan oleh orang yang punya uang.
Ibadah itu dilakukan oleh seorang hamba. Makanya dalam satu kitab hikam yang pertama kali dijelaskan, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Jadi orang yang terlalu banyak bergantung kepada amalnya, itu adalah tanda-tanda orang itu akan berkurang pengharapannya kepada Allah. Dia lebih bergantung kepada amalnya bukan kepada Allahnya. Nah itu makanya ada orang terus kemudian memaksa dengan amal seolah-olah dia akan bisa memaksa Allah. Akhirnya dengan amal dia merasa bisa masuk surga. Akhirnya bahwa surga itu ditentukan oleh amal. Padahal surga itu ditentukan terserah Allah. Ini cara-cara dasar berpikir seperti ini. Dan itu ada di dalam tradisi pesantren, diajari ngaji kitab namanya kitab hikam. Kitab hikam itu yang nulis Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu ada. Jadi nggak apa-apa, boleh aja. Boleh, tapi jangan paksa Allah gitu aja. Gitu. Jangan paksa Allah. Jadi Allah, enggak ya Allah kalau enggak ini awas gitu, jangan. Nah, sekarang gitu kan. Makanya kalau mau sedikit agak serius bareng-bareng, jadi jangan sendirian. Nah sekarang orang itu mau maksa Allah sendiri-sendiri. Makanya kiai itu kalau dulu punya hajat besar bareng-bareng. Jadi nggak sendirian, biar pantas. Makanya terus kalau doa bareng-bareng sak masjid itu bismillahirrahmanirrahim, yang lain amin. Bismillahirrahmanirrahim, amin gitu. Nah itu sebenarnya cara-cara agar pantas ketika minta bareng amin. Kalau kecapean amin gitu. Sama sholawat juga doa. Tapi biar dilihat Allah bareng-bareng sholawatan gitu. Sampai kemudian ada gagang pancing begini-begini, ada apa? Itu kan ada spanduk, ada apa? Itu sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka adalah kebersamaan kita itu diharapkan dilihat oleh Allah. Jadi minta boleh, jangan paksa Allah ya. Karena lalu langsung kita kemudian merasa bahwa dengan amal kita ini akan mendapatkan dari Allah, maka kita lebih banyak bergantung kepada amal, bahwa kita lupa pada Allah, bahwa kita sampai ke sana itu terserah Allah, bukan karena kendaraan kita. Ternun.